Adik siaga, selamat melaksanakan Hari Pramuka dan Pesta Siaga pada hari ini. Sehat, cerdas, ceria, bersahabat. Yes. Alhamdulillah pada hari ini tema Hari Pramuka tahun ini sangat menarik sekali. Jadi hal yang perlu kita sampaikan bahwa pada Hari Pramuka tahun ini temanya berbakti tiada henti. Jadi terus kita berbakti kepada bangsa dan negara, dan tentu yang pertama berbakti kepada ayah dan bunda, dan berbakti kepada bangsa dan negara untuk terus membangun. Tentu adik-adik dalam usia sebagai siaga, sebut saja rata-rata sekitar 10 tahun, nanti Indonesia 2040 dan Indonesia 100 tahun 2045, itu usianya sudah pada usia yang sangat produktif untuk bisa berkontribusi, berbakti pada bangsa dan negara. Ada yang mungkin sebagian akan bercita-cita menjadi pengembang teknologi antariksa. Ada Ada pasti. yang nanti membuat roket, membuat satelit, membuat pesawat terbang, Yes. dan memanfaatkan teknologinya untuk penginderaan jauh, untuk bisa juga pengembangan sainsnya, sains astronomi dan atmosfer. Yeah. Semua itu harus kita cita-citakan mulai sekarang. Tadi sudah ditunjukkan video peluncuran salah satu roket yang dikembangkan oleh LAPAN, RX-450. RX-450 artinya itu masih roket eksperimen, masih diuji coba. Tetapi nanti 20 tahun mendatang dicita-citakan Indonesia harus sudah bisa membuat roket sendiri untuk nantinya meluncurkan satelit. LAPAN saat ini sudah bisa membuat satelit sendiri, walaupun ukurannya kecil. Ada satelit LAPAN-A1 atau LAPAN TUBSAT, itu satelit pertama diluncurkan tahun 2007. Kemudian ada satelit yang kedua, LAPAN-A2 atau LAPAN ORARI, diluncurkan 2015. Dan ada satelit LAPAN-A3 atau LAPAN IPB, diluncurkan 2016. Dan saat ini sedang menyiapkan satelit yang keempat. Dan sedang disiapkan juga satelit konstelasi atau gabungan 9 satelit yang direncanakan diluncurkan sebelum 2024. Kemudian roket peluncurnya kalau tadi dilihat itu masih roket tunggal. Saat ini sedang dikembangkan roket bertingkat untuk nantinya bisa membawa satelit sampai dengan minimal ketinggian 200 km. Untuk satelit pengamatan bumi mestinya nanti lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Termasuk satelit yang nantinya suatu saat kita bisa membuat satelit sendiri dan meluncurkan satelit sendiri, satelit yang lebih besar untuk satelit komunikasi. Jadi adik-adik saat ini mungkin sudah terbiasa dengan menggunakan gadget, menggunakan HP, semua itu memerlukan teknologi satelit. Karena dengan teknologi satelit pada ketinggian 36.000 km, seluruh wilayah Indonesia ini bisa tercakup untuk komunikasinya, termasuk untuk broadcasting atau siaran televisi, saat ini sudah menggunakan teleskop. Atau untuk jasa-jasa perbankan, saat ini kalau kita bepergian tidak perlu harus membawa uang tunai, asal kita mempunyai tabungan, kita mempunyai kartu ATM, kita bisa mengambil atau mentransfer atau membayar transaksi kita dengan menggunakan transaksi perbankan, dan transaksi perbankan itu juga menggunakan satelit. Jadi
Saat ini dalam kehidupan manusia modern, satelit ini sangat dibutuhkan, termasuk untuk pengamatan bumi, untuk melihat sumber daya alam, melihat hutan, melihat lautan, untuk menggunakannya atau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Teknologi satelit saat ini sudah sangat membantu kita dalam pemantauan sumber daya alam, pemantauan lingkungan juga, memantau kebakaran hutan, memantau kerusakan lingkungan sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasinya, termasuk pemantauan kebencanaan. Nah, semua itu dilakukan oleh LAPA. Wow. Mungkin 20 tahun kemudian, adik-adik sudah ada yang menjadi engineer, Amin. menjadi insinyur, Amin. menjadi peneliti, Amin. menjadi saintis. Mungkin ada yang bergabung ke LAPAN sebagai lembaga penerbangan dan antariksa untuk bisa membangun Indonesia yang maju dan mandiri. Amin. Indonesia memang punya cita-cita dengan rencana induk keantariksaan 2016-2040. Amin. Ya Allah. Itu artinya nanti generasi adik-adik sudah mulai berperan membangun bangsa ini. Sebagian mungkin ada yang menjadi pengembang teknologi penerbangan dan antariksa, menjadi astronom yang bekerja di Observatorium Nasional yang saat ini sedang dibangun ya di Kupang. Itu dengan teleskop terbesar di Asia Tenggara, 3,8 meter. Ada yang mengembangkan satelitnya, ada yang mengembangkan roketnya, ada yang mengembangkan teknologi pesawat terbang, ada yang mengembangkan teknologi untuk pemanfaatan teknologi satelit untuk penginderaan jauh dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua terus bekerja, belajar, dan dalam kondisi pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk terus kita tangguh dan tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Amin. Adik-adik adalah generasi pemimpin masa depan, terus belajar, terus semangat, dan terus berprestasi. Yes, insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.